Halo Mas, Halo, 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 ya halo. apa ya apa ya apa Ah, akhirnya, puji alam akhirnya, semesta, akhirnya oke ketemu. gitu ya Hmm. itu. Ya kan namanya hidup itu hanyalah sekedar Ya, menunda ketemuan. ya memang gitu gitu ya. Itu memang oke lah ya gitu. Jadi Hmm. sekarang kita bahas apa Mas ini Mas? Bahas eh ini Pak Dok. Oh iya, Song of the Cell. Oke. Aku Eh, baca eh, bukunya itu ya gitu. Jadi Song of the Cell. Jadi kalau kita berbicara Song of the Cell ini, buku ini itu aku dapatnya itu bulan Desember tahun 2022 gitu ya. hmm. Ya Hmm. ini bukunya Mukherjee ini. Bukunya Mukherjee itu makin lama makin gede gitu ya. Jadi makin gede. Yang pertama itu yang cancer Ya, itu ya, apa sure. namanya kerajaan apa apa namanya Malad of Disease apa Ma- kerajaan penyakit itu Maladis. ya, Hmm. Maladis itu ya. Itu kecil. Terus dia bikin gen itu lebih gede Hmm. lagi. Lah ini lebih gede lagi gitu ya. Yang namanya jadi uh, buku yang namanya The Song of the Cell ini The Song of the Cell ini dipublish itu ya memang akhir akhir tahun 2022 lah ya. Hmm. Kalau tidak salah sekitar bulan Oktober gitu. Nah, aku belinya itu bulan Desember 2022 gitu ya. Di data kerja. Nah, di lah dia menulis buku ini pada saat pandemi sih ya, pada Iya. saat pandemi. Hmm. Dia saat pandemi. Nah, kalau kita berbicara mengenai buku ini ya, sekarang kita nih si data kamu kerja itu tidak seperti Jared Diamond gitu. Tadi aku bahas Jared Iya. Diamond sama si Hmm. siapa namanya, dari siapa namanya, Sama dari situ itu. Cito gitu ya. Hmm. Sampai bahas gudik loh. Iya, tapi yang namanya Mukerja itu orangnya itu emosional, Hmm. emosional itu. Hmm. Dalam bukunya pun yang namanya Mukerja itu emosional gitu. Jadi Iya. ya, nah sekarang kalau kita mau membahas ini betapa emosionalnya si Mukerja ini, Hmm. kita nggak kali ini kita nggak usah membahas bab satu atau bagian satu dulu. Jadi yang namanya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nanti dikoreksi. Buku ini buku ini dibagi menjadi 6 bagian gitu ya. Hmm. Dibagi dalam 6 bagian gitu ya. Nah bagian pertama itu kalau di bahasa Indonesia kan penemuan gitu ya. Penemuan judulnya Iya. gitu. Di situ ada bab satu, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 di bagian satu itu. Nah, sekarang saya akan mengajak ini ya, para hadirin itu melihat betapa yang namanya Mukerja itu sangat emosional itu. Ya. Nah, di bab pendahuluan gitu. Jadi di kalau kita melihat ini ada bab Iya. pendahuluan dan pengantar. Jadi ada Iya. dua ya. Itu menunjukkan betapa yang namanya Mukerja itu menulis buku itu. Nanti setiap bab itu juga gitu. Setiap bab itu kelihatan banget bahwa yang namanya Mukerja itu emosional gitu. Tapi justru itu kekuatannya Mukerja gitu ya. Mukerja beda dengan yang lain-lain itu karena Betul. Mukerja itu emosional, tidak seperti Jared Diamond yang Hmm. cool gitu ya. Jared Diamond itu kan cool gitu, apalagi Richard Dawkins. Richard Dawkins itu lah, itu dia Garing itu gitu ya. mati seperti mati Hmm. rasa gitu lah Hmm. kalau Richard Dawkins itu. Tapi kalau Mukherjee ini adalah apa namanya? Mukherjee ini begitu emosionalnya. Sekarang kita memasuki bab pendahuluan Hmm. gitu ya. Bab pendahuluan itu kalau dibagi di bahasa Indonesia kan itu adalah bagian dasar organisme gitu ya. Itu bagian itu. Nah, Nah, bukan kerja itu selalu gini di buku. Nah, aku juga tanya kemarin itu sama Mas Zain ini ya, itu mau bahas bukunya mau kerja, dimulai dari yang terakhir gitu ya. Iki unik kok iki ya. Ya, Mas Zain itu ini juga unik gitu. Jadi memulai membahas buku dari bukunya Mukherjee yang terakhir. Apa? Song of the Cell ya gitu. Ditanya lah, sudah baca? Sudah gitu ya. Nah, itu akhir tahun 2022 aku udah baca, Desember itu sudah baca. Buku ini seperti buku-bukunya Mukherjee. Excellent ya. Hmm.
excellent lah itu. Kalau ada yang di atas itu saya akan memberikan penilaian lebih dari excellent. Tapi karena di atas very good itu hanya excellent gitu ya. Saya memberikan nilai excellent Oke. untuk buku ini gitu ya. The Song of the Cell gitu ya. The Song of the Cell gitu ya. Nah, ini di bab pendahuluan itu dimulai dari yang namanya satu sequence dari bukunya apa jenenge itu apa apa Sherlock Holmes gitu ya. Ya itu. Ya. Jadi dimulai dari bukunya Sherlock Holmes itu ya. Sherlock Holmes itu pada saat itu dia berbicara dengan Dr. Watson. Dr. Watson Betul. gitu ya, Dr. Watson. Ya itu bukunya karya Arthur Conan Doyle gitu ya. Ya itu ya. Gini, bunyinya itu gini kalau dalam bahasa Indonesia. Sederhana katanya gitu ya. Itu salah satu contoh di mana orang yang bernalar bisa menghasilkan efek yang tampak luar biasa bagi orang di sebelahnya. Karena orang kedua itu tidak memperhatikan satu hal kecil yang menjadi dasar deduksi. Bayangin aja loh. Ini ini novel gitu ya. Tapi ngomong soal deduksi dan induksi. Ya Iya. itu memang apa namanya apa namanya buku-bukunya siapa namanya Mukherjee. Arthur Doyle sih Oh, siapa Arthur namanya Conan. Sherlock Holmes itu. Kalau yang ngomong itu adalah mereka ngomong antara Dr. Watson dan Sherlock Holmes itu. Wah, itu kayak kuliah S3. Beneran itu. Kayak kuliah S3 mengenai yang namanya apa namanya? Metodologi, terus kemudian kerangka berpikir dan filsafat ilmu. Itu adalah khas pembicaraan antara Sherlock Holmes dengan Dr. Watson. Nah, memang yang namanya Mukherjee itu selalu emosional sehingga yang dikutip itu seperti itu. Nah, pendahuluan ini oleh Mukherjee diawali dengan bertemunya dua orang ahli gitu ya. Ya, Ya, betul. dua orang ahli gitu ya. Yang satunya itu namanya Sladen gitu ya, Sladen itu Ya, ya. Sladen. Jadi Sladen itu kejadian itu percakapan itu tuh berlangsung pada makan malam. Wah, bayangin aja ya. Itu memang yang mau kerja itu memang gitu itu. Percakapan itu berlangsung pada saat makan malam pada bulan Oktober 1837, Mas. Kalau salah aku dikoreksi, Mas, itu ya. Iya. 1837. Ya, pada satu sore itu ya. Terus dia sebutkan lampu-lampu gas telah menerangi jalan-jalan pusat kota Berlin. Iya. Udahlah, itu memang bahasanya Mukherjee itu sangat puitis gitu ya. Berbeda dengan Richard Dawkins dan Richard Diamond Jared Diamond itu ya. Disebutkan lampu-lampu gas telah menerangi jalan-jalan pusat kota Berlin. Ya, hanya kenangan berhamburan gitu ya. Dari malam itu yang tersisa gitu. Tidak ada yang mencatat, tidak ada yang melakukan surat menyurat saintifik sesudahnya gitu. Padahal dia itu hanya menggambarkan itu. Ada orang yang ngomong yang satu namanya Matthias Leiden gitu ya. Dia ini ahli botani Matthias Leiden ini. Dia itu ahli botani itu ya. Yang kedua orang kedua itu Theodor Swan itu. Ya, ini. Kenapa dua orang ini? Karena memang gitu ya. Aku ya ngerti sih bahwa yang namanya menemukan sel dua orang, tapi aku ya tidak sedramatis yang tiga. Iya benar itu. Saya membaca siapa namanya bukunya si siapa apa namanya Di Mukherjee ini. Mukherjee. Mungkin karena orang India segala sesuatu didramatisir ya. Tapi Mungkin karena dia orang India. jadi Loh, menyenangkan. tapi jadi Hmm. menyenangkan gitu ya. Ya, Sladen itu dulunya pengacara gitu Hmm. ya. Sladen itu dulunya pengacara beralih profesi menjadi ahli botani gitu ya. Ya. Ya itu. Dan dia itu sedang mempelajari struktur perkembangan jaringan tumbuhan itu. Itu Sladen gitu ya. Nah, dia itu sedang mengumpulkan apa namanya?
Houston Madrid itu kalau bahasa Indonesia dia itu pengumpulan jerami. Artinya itu sebutan itu digunakan untuk mengumpulkan ratusan spesimen ya Hmm. dari Kingdom of Plantae gitu ya. Apa kerajaan tumbuhan. Dia ngumpulin tulip, bunga lonceng, cemara, rumput-rumputan, anggrek, ya, linanthus, kacang erces itu ya, kembang bakung gitu. Pokoknya apa dikumpulkan lah. Makanya kegiatan itu disebut pengumpulan jerami gitu ya. Jadi dikumpulin saja. Nah, pada saat itu Swan dan Sheldon itu sedang membahas fitogenesis ya. Hmm. Jadi biologi zaman segitu tuh masih sederhana. Fitogenesis itu adalah asal mula perkembangan tumbuhan. Ya belum seperti sekarang itu. Mereka itu belum paham itu. Dia itu cuma ngumpulin ya gitu ya. Ya itu ya. Nah, pada saat yang namanya kegiatan atau aktivitasnya mengumpulkan berbagai macam tumbuhan itu, Sladen itu menemukan sebuah kesatuan, kesamaan ya, dalam hal rancang bangun gitu ya. Hmm. Rancang bangun dan susunan tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuhan itu berbeda-beda semua, tapi ada satu yang khas, kesatuan itu ya. Nah, selama perkembangan jaringan tumbuhan, daun, akar gitu ya, kotiledon gitu, struktur itu disebut nukleus atau inti sel gitu ya. Ya. Jadi tampak sangat menonjol bahwa ada kesamaan. Meskipun bentuknya beda-beda gitu. Ternyata begitu sampai ke dalam itu ya. Itu Sladen itu ya Sladen waktu itu belum belum tahu itu fungsinya inti sel itu ya, belum tahu. Tapi dia hanya melihat bentuknya itu khas itu. Dan itu didapatkan pada semua tumbuhan gitu ya. Biar nah, digambarkan oleh Mukherjee juga, yang lebih mengejutkan adalah keseragaman yang mendalam, hampir sama itu ya, dalam konstruksi jaringan-jaringan. Nah, itu. Jadi Sladen itu ada masalah di kembang bakung lah, apalah di mana di apa namanya rumput-rumputan lah itu. Pada pada gambaran yang lebih dalam, dia itu melihat kesamaan itu ya, kesamaan, ya kesamaan. Nah, jadi yang seperti bangunan itu. Bangunan rumah itu rumahnya boleh beda-beda, Hmm. tapi batu batanya itu Batu-batu. sama, gitu ya. Iya. Batu-batunya sama, gitu ya. Jadi setiap tumbuhan itu tersusun atas unit-unit yang otonom dan mandiri, gitu ya. Jadi seperti ada tumbuhan dalam tumbuhan, gitu ya. Ada yang Hmm. namanya organisme dalam organisme, gitu ya. Nah, Itu ada. itu yang disebut sel gitu ya. Jadi sel gitu ya. Jadi itu yang disebut sel. Itu yang pertama disebut sel. Setiap sel itu menjalani kehidupan ganda. Ya, itu. Ini ya bahasanya Mukherjee. Setiap sel itu menjalani kehidupan ganda, ya. Dan setahun kemudian Sladen itu menulis gitu ya. Kehidupan yang sepenuhnya mandiri dalam perkembangan dirinya semata, gitu ya. Dan kehidupan yang insidental ketika telah menjadi bagian dari sebuah tumbuhan. Jadi, itu yang disebut yang namanya aktivitas ganda dari sel Hmm. itu. Sel itu tumbuh sendiri, urip dengan ribut dengan dirinya itu. Ya, itu ya. Hidup dengan dirinya, tapi dia itu merupakan bagian yang lain dari satu kehidupan yang namanya tumbuhan gitu ya. Dia hanya ngomong soal tumbuhan itu karena yang namanya Sladen itu hanya mengamati tumbuhan, ahli Tumbuhan. botani gitu ya. Dia ini ahli botani gitu ya. Nah, kehidupan dalam kehidupan. Jadi sel itu dianggap waktu itu adalah kehidupan dalam kehidupan ya. Yang disebut organisme mandiri ya. Suatu unit yang menjadi bagian dari keseluruhan. Dan itu adalah tulisan dari Sladen Sliden. gitu ya. Swan ini ngerungokno tok gitu ya. Jadi ya Hmm. ini ya Swan ini cuma mendengarkan itu. Swan itu menyimak saja. Dia juga ya tapi ya Swan ini juga menyadari betapa menonjolnya inti sel gitu ya. Bedanya adalah Swan mengamati binatang gitu. Sladen mengamati Hmm. tumbuhan gitu ya itu waktu itu yang namanya Swan ya mendengarkan gitu meskipun dia juga paham
Nah, inti sel. Tapi pengamatan Schwal di sel-sel binatang yang sedang berkembang, ya, ya berkembang atau pada apa itu berudu itu ya, berudu ya, kesatuan yang sama diamati oleh Sladen, ya, yang namanya sel-sel tumbuhan itu sama juga di sel-sel binatang itu. Nah, sebetulnya mereka berdua waktu itu ya eh, masih dini itu ya, terlalu dini itu ya, tapi radikal gitu ya, bahwa ya dalam tubuh kehidupan itu ada atom kehidupan gitu ya. Itu loh, ada atom kehidupan gitu ya. Jadi misalkan kalau sudah nggak bisa dibagi lagi gitu ya, ya bagian terkecil dari kehidupan itu adalah sel gitu. Jadi bagian terkecil dari yang namanya materi itu atom gitu ya, atom gitu ya, itu ya atom itu. Tapi atom kehidupan ini adalah sel ini itu ya. Nah, berikutnya gantian gitu ya. Si Sladen itu diundang oleh Swan untuk datang ke laboratorium anatominya dia gitu ya. Ya, dia Sladen itu diundang di uh, di di bangsal anatomi gitu ya. Ya, di mana dia itu Swan itu menyimpan spesimen-spesimennya gitu ya. Nah, Sladen itu waktu itu diajak melihat yang namanya mikroskop gitu ya. Struktur mikroskopik binatang-binatang yang sedang berkembang, termasuk inti selnya itu ya. Ya tampak menonjol juga seperti yang dia dapati pada tumbuhan itu. Jadi binatang dan tumbuhan keduanya merupakan kelompok organisme hidup yang tampak berbeda. Tetapi pada tingkat sel itu sama itu ya. Itu sama gitu ya. Jadi akhirnya gitu ya. Ya itu ya kemiripannya itu sama. Jadi di bawah mikroskop itu sama. Jadi ya akhirnya waktu itu Swan itu cuma berfirasat aja ya. Jadi malam itu di Berlin juga itu ya. Ya akhirnya yang itu dibilang dia itu akhirnya mengenang gitu ya. Keduanya telah bersama-sama menemukan kebenaran saintifik lah. Ini bahasanya Mukherjee banget lah itu ya. Ya itu. Nah, jadi pada tahun jadi akhirnya itu ya di buku ini disebutkan kan itu pertemuannya itu kan di suatu sore tahun 1937. Nah, 1 tahun kemudian tahun 38 Sladen itu mengumpulkan hasil-hasil pengamatannya dalam makalah gitu ya. Dalam makalah yang berjudul itu sumbangan bagi fitogenesis gitu ya. Sumbangan bagi fitogenesis. Setahun kemudian Swan menyusul. Jadi Sladen itu, jadi mereka itu meskipun berpisah gitu ya, mereka itu menulisnya, meskipun mereka itu surat-suratan tetap itu ya. Sladen itu Swan kemudian menyusul karya Sladen. Gitu ya. Swan itu apa namanya? Swan itu menulis itu ya, menulis tentang yang namanya ya apa laporan, tapi bukan hanya sekedar apa namanya semacam jurnal gitu. Dia nulis buku gitu ya. Dia nulis buku Swan itu ya. Ya buku tentang sel binatang tentunya ya itu sel binatang itu. Itu sel binatang itu judulnya itu kalau di bahasa Indonesia kan apa ya? Penelitian atau riset mikroskopis mengenai kemiripan struktur dan pertumbuhan binatang dan tumbuhan. Gitu ya, itu. Ya itu. Nah, Swan itu mengajukan bahwa tumbuhan maupun binatang tersusun oleh hal yang sama itu. Masing-masing merupakan agregat satuan-satuan mandiri yang sepenuhnya individual gitu ya. Nah, ini adalah pandangan awal dari yang namanya sel itu akhirnya membentuk jaringan. Jaringan itu membentuk yang namanya organ. Organ ketemu organ, jadilah individu gitu ya itu. Nah, ini yang pertemuan ini
ya akhirnya mereka memang berdua antara Sladen dan Swan itu memang akhirnya mereka berdua itu pelopor yang namanya biologi sel gitu ya. Akhirnya ya memang Sladen itu akhirnya meninggalkan Berlin gitu ya, bekerja di Universitas Jena ya, terus kemudian Swan juga pindah ke Universitas di Leuven, Belgia gitu ya. Meskipun sudah pergi dari laboratorium di Muller ya, Berlin, mereka berdua tetap surat-suratan gitu ya, sebagai sahabat pena gitu ya. Tapi yang Kayak sampean dibicarakan, nih. iya ya kayak aku Bian punya sahabat pena gitu ya. Nah, apa namanya? Nah, di bab pendahuluan ini yang namanya si siapa namanya? eh apa namanya? Si siapa namanya? Mukherjee itu juga menjelaskan bahwa bukunya dia ini yang namanya The Song of the Cell itu akan menuturkan kisah sel gitu ya. Wah, pokoknya nanti kita bahas lah bab per bab betapa yang namanya Mukherjee itu emosional banget nyusun ini. Ya itu. Nah, tentang apa namanya? Kalau bahasa Indonesia hikayat lah ya. Hikayat penemuan bahwa semua organisme termasuk manusia itu tersusun atas bagian-bagian dasar yang sama dengan binatang lain dan tumbuhan, bahkan dengan jamur, dengan bakteri itu kita sama gitu ya. Nah, lebih emosional lagi gitu ya, karena pada tahun 2017 itu ya, si siapa namanya Mukherjee itu menulis 3 artikel ya, Hmm. 3 artikel di majalah New Yorker kalau nggak salah, Mas, boleh kalau salah dikoreksi ya itu. Yang pertama adalah mengenai kedokteran seluler. Nah, ini memang ahlinya dia gitu ya, bidangnya dia. Kedokteran seluler di masa depan tentang yang namanya terapi T-cell gitu ya, itu ya. Ya, mengenai terapi T-cell yang direkayasa ulang untuk menyerang kanker. Hmm. Jadi tahun 17 itu si siapa namanya Mukherjee ini, dia itu onkolog gitu ya. Ya, Dia itu ahli 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 apa namanya? Ahli ahli kanker. kanker memang, apa dokter yang bekerja sebagai klinik kanker gitu ya. Itu adalah Mukherjee ini ya, Mukherjee. Mukherjee itu ahli ahli kanker. Jadi tahun 2017 sampai tahun 2021 itu dia menulis tentang yang namanya terapi T-cell yang direkayasa secara genetik untuk menyerang kanker gitu ya, itu adalah tulisan yang apa yang pertama gitu. Jadi dia nulis nulis 3 artikel pada saat 4 tahun itu. Artikel kedua itu dia membahas pandangan baru tentang kanker, ya, karena dia itu ahli kanker, ya, yang berpusat pada gagasan ekologi sel. Oh, ini memang orang ini jenius kok sebetulnya ini ya. Orang ini jenius, ya, bukan sel-sel kanker yang diisolasi gitu, tapi kanker in situ, jadi kanker yang masih belum berkembang itu, Mhm. ya itu kanker in situ. Dan kenapa lokasi-lokasi spesifik di tubuh itu tampaknya jauh lebih bersahabat bagi tumor ganas ketimbang organ lain gitu. Itu yang diteliti oleh dia pada bukunya yang kedua. Artikelnya yang ketiga ditulis pada awal pandemi gitu ya. Pada awal pandemi COVID-19 adalah mengenai bagaimana virus itu berperilaku dalam sel tubuh kita. Dan bagaimana perilaku itu bisa membantu kita memahami kerusakan fisiologis yang disebabkan oleh banyak virus di manusia gitu itu ya. Ya itu. Jadi dia itu akhirnya bertakon-takon pada dirinya gitu ya. Hmm. Dia itu bertanya-tanya itu mengenai ya bisa enggak ini 3 artikel ini terus kemudian gitu ya, 3 artikel itu dijadikan satu terus kemudian dia menjelaskan secara menyeluruh kisah tentang sel dan rekayasa seluler gitu ya itu. Nah, ada revolusi yang sedang digodok memang di dunia ini ya, di dunia sains dan kedokteran itu tentang kesehatan masa depan gitu. Nah, dari benih-benih artikel itu, 3 artikel itu, jadilah buku ini, itu ya, itu. Ya, jadilah buku ini. Ya, itu. Jadi, jadi kisahnya itu dimulai
pada tahun 1660-an. Nah, ini kan gayanya Mukherjee itu selalu gini, dia itu lompat dari satu tahun ke tahun yang lain. betul, Ini. betul. Memang Hmm. Mukherjee ini malah kita itu kalau kita itu membaca bukunya Mukherjee, kita memang kayak nonton film India, beneran itu, bener itu ya. Bagaimana hal yang saintifik dibawakan dengan gaya dramatisnya orang India. Memang beda dia itu. Memang beda. Dia tidak seperti Jared Diamond, dia tidak seperti Rich Dawkins, apalagi seperti siapa Yuval. Enggak, dia itu dramatis itu ya. Jadi dia memulai mengatakan ya eh, yang namanya apa namanya kisah kita itu kita bermula tahun 1660-an dan 1680-an ketika seorang penjual kain yang penyendiri gitu ya Hmm. dari Belanda ya seorang serba bisa yang tidak ortodok gitu dari Inggris bekerja sendiri-sendiri dan jaraknya itu 300 kilometer ya mereka memandang mikroskop gitu ya. Nah, dia membicarakan orang itu kayak gitu loh ya itu. Bayangan aja gitu ya. Ya itu jadi orang itu melihat mikroskop dia itu ya itu gitu memandang mikroskop rakitannya sendiri. Ya, Hmm. padahal dia itu menceritakan Anthony van Leeuwenhoek gitu Iya, itu. itu Ya dulu tak itu. pikir itu dokter itu, si Iya, Anthony itu. Anthony van Leeuwenhoek dia itu Ternyata bakal dodolan kain. bakul bakul kain itu ya. Tapi kalau sampean ke Amsterdam itu ada yang aku sering tiap bulan ke sana itu yang namanya Hmm. apa namanya Rumah Netherlands Cancer sakitnya. Institute Hmm. itu adalah rumah sakit Anthony van Iya, Leeuwenhoek gitu ya kemarin lihat itu. itu ya itu rumah sakit Anthony van Leeuwenhoek itu ya. Nah dia juga itu yang menyebutkan sebagai atom kehidupan itu ya gitu Hmm. itu. Jadi tapi dalam bukunya aku sarankan lah bacalah buku ini memang buku ini keren lah gitu ya itu ya wah bagus ya memang buku ini bagus saya merekomendasikan membaca buku ini gitu jadi kalau baca buku ini tuh kayak nonton sinetron India gitu dengan lo beneran ini dengan bahasan yang sangat ilmiah bahasanya saya agak rumit ya bahasanya karena dia itu puitis itu Hmm. Iya, apa namanya si Mukherjee ini Mukherjee. puitis sehingga bahasanya itu jaga bahasa puitis ya. Ya, mereka jadi dia mengatakan ya, saya memanfaatkan pokoknya dia Mukherjee itu memanfaatkan itu banyak sumber, ya wawancara, ya pertemuan dengan pasien. Nah, Hmm. dengan Iya. pasien itu ya. Ini yang membuat dia selalu emosional menceritakan pasien-pasiennya gitu ya. Di sini nanti dia bertemu bagaimana emosionalnya dia melihat dua orang pasien. Hmm. Yang satu gagal mati, Iya. yang satu dari mau mati langsung hidup itu Hmm. dan seger buger, sehat, jati pulih, jati wuni gitu ya. Itu ini adalah pengalaman Mukherjee sendiri karena Mukherjee itu memang ahli kanker gitu ya. Ahli kanker. Ada satu orang ya yang kelihatannya mengalami remisi gitu ya. Setelah diobati dengan yang namanya T-cell tadi kan. T-cell, Hmm. T-cell yang Iya. direkayasa ya. T-cell yang direkayasa gitu. Jadi dia ini apa namanya? Dia ini si Mukherjee ini mengobati mengobati seseorang gitu ya. Mengobati seseorang yang mengalami sakit itu gitu ya. Nah, eh, yang namanya siapa namanya Mukherjee ini keren lah. Memang sebetulnya ya kalau kita sekali lagi ya kalau kita melihat Mukherjee ini, saya merekomendasikan untuk membaca buku ini karena bahasan kita itu tentu akan sangat sangat longgar. Artinya sangat apa namanya gambaran umum dari buku ini gitu ya. Kita nggak mungkin membahas buku ini bab apa alinea demi alinea yang sangat apa namanya sangat puitis itu ya jadi Mukherjee sendiri itu ya pada buku ini dia itu menceritakan dua orang pasien gitu ya yang satu
pasien itu adalah seorang jurnalis gitu ya, yang mengalami melanoma di Di pipinya wajahnya. itu. Nah, di wajahnya itu ada yang namanya tai lalat gitu ya, tai lalat gitu ya. Tai lalat itu pada suatu saat ibunya orang ini gitu ya. Ibunya orang ini melihat tai lalat mau jadi gede gitu ya itu. Udah Ya itu. bukan tai lagi ya. Bukan tai lagi itu, bukan tai lalat, tai orang gitu ya. Ya. Orang ini itu terus kemudian datanglah ke Mukerja karena Mukerja itu memang dia itu ahli kanker gitu ya, ahli kanker gitu, ahli jurnalis itu kanker. Terus kemudian Mukerja mengatakan ini kankermu ini kanker ini gitu ya. Dan ini sudah menyebar gitu itu ya gitu. Tapi ya karena ada penemuan baru yang namanya T-cell, aku juga dapat sih itu gitu ya, yang namanya imunoterapi itu. Imunoterapi. Aku termasuk orang yang pertama mendapatkan imunoterapi itu ya. Nah, dan yang dilakukan kerja terhadap pasien ini adalah terapi T-cell yang sudah direkayasa secara genetika dan sangat mengejutkan setelah diberikan terapi T-cell ini langsung dramatis yang namanya kankernya ini remisi itu. Remisi itu menuju perbaikan gitu. Menuju perbaikan gitu ya. Menuju perbaikan gitu. Nah, pada saat perbaikan mendadak itu ya. Mendadak saja itu ya. Mendadak saja orang ini mengalami liver autoimmune disease itu. Ya. Liver autoimmune disease itu. T-selnya tadi menyerang sendiri ya. Karena T-selnya itu meracuni atau memberikan livernya itu menganggap T-selnya itu sebagai lawan juga gitu. Autoimmune disease itu. Ya lah ya. Pada saat T-selnya itu ya, T-sel itu sel T-nya itu sel T-nya itu terus kemudian dia menyerang kanker dan kankernya itu remisi. Remisi orang ini gitu ya. Orang ini mengalami remisi kanker gitu ya. Ya. Pada saat itu juga gitu ya. Bayangin aja pada saat itu juga orang ini mengalami yang namanya autoimmune liver disease itu. Dan ini membuat dia ya tadi membuat dia sakit itu. Sakit lagi gitu ya. Dia sakit lagi itu. Yang namanya orang ini sakit lagi gitu. Sakit lagi tapi beda jurusan. Ya, kankernya tumbuh lagi gitu. Dan pada saat yang singkat, melanomanya itu menyerang liver, menyerang paru-paru, metastase ke tulang gitu. Ya, itu. Itu yang didapati pada orang ini gitu ya. Jadi pasien yang tadinya itu sudah mengalami itu ya namanya remisi gitu. Ya. Mendadak dia itu ya sakit. mendadak dia itu sakit lagi gitu ya. Itu dia itu. Namanya Sam orang ini ya itu. Ya. Konconnya sampean itu. Iya, kayak Sam, kayak koncoku. Sempi namanya ya itu, Sempi gitu ya itu. Itulah gitu ya. Nah, itu yang terjadi sehingga beberapa bulan saja yang namanya Sam itu tidak tertolong gitu. Tidak tertolong. Yang namanya dalam hal ini itu ya, dalam hal ini yang namanya bagaimana bukan hanya memang yang namanya Mukerja itu kepada pasien-pasiennya itu dia melibatkan emosinya memang gitu ya. Bukan hanya sekedar berempati gitu. Nah, melibat dia itu betul-betul sedih kan pasiennya. Itu di buku yang sebelumnya juga gitu ya. Bagaimana dia itu sedih banget itu dengan meninggalnya Sam itu. Tapi ini ada lagi nih ya. Di samping menceritakan tentang Sam itu ya, tentang Sam yang akhirnya itu mati beberapa bulan setelah sudah jelas-jelas yang namanya setelah yang namanya remisi itu ya. Itu dia menceritakan lagi itu ya.
tentang seseorang yang namanya Emily gitu ya. Nah, ini. Emily Whitehead. Emily ini mengalami penyakit yang namanya ALL gitu ya. ALL itu jenis leukemia pada anak-anak itu. Nah, yang namanya ALL itu ya sekarang itu yang namanya ALL itu sudah umum gitu ya. Ya, ALL itu sudah umum gitu. Nah, eh, apa namanya? Nah, yang namanya ALL itu sudah umum. Nah, ALL itu terapinya sudah jelas gitu ya, gitu. ALL itu ya, memang yang namanya ALL itu di antara bentuk-bentuk kanker yang berkembang paling cepat, leukemia ini cenderung menyerang anak-anak kecil ya, namanya ALL. Terapi untuk ALL tergolong eh, regimen terapi yang paling intensif yang pernah disusun, ya, itu. Ada 7 atau 8 obat yang diberikan dalam kombinasi. Sebagian ada yang diinfus langsung ke dalam cairan tulang belakang, gitu ya. Ada yang lewat pembuluh darah, gitu. 90% anak selamat, gitu. Masalahnya Emily ini masuk yang 10% gitu. Ya, gitu. Itu nasib benar. Iya bayangin aja ya itu. Sebetulnya 90% anak-anak dengan ALL dengan regimen seperti ini dia selamat. Sayangnya Emily ini termasuk yang 10% gitu. Itu diungkapkan juga bagaimana yang namanya si siapa namanya Mukherjee itu emosional menggambarkan ini gitu ya. Sayangnya gitu ya. Dan kemudian yang namanya Emily itu jatuh koma sudah itu ya. Jelek lah gitu ya. Ya, koma itu ya. Nah, itu ya masalahnya kemudian yang namanya Emil itu mendapatkan terapi T-cell tadi yang Bisa. sudah itu. Setelah dapat T-cell, lah ini dia ini bangun, ngomong gitu ya. Dan dalam waktu pendek kankernya hilang gitu itu. Ya. Ya, ini dia menggambarkan kalau seandainya itu ya, seandainya si Sam ya itu ya itu ya. Yang mati tadi. Kalau si Sam itu dia hidup pada saat Emily diberitahukan, si Sam ini nggak jadi mati gitu. Ya gitu Iya. ya gitu. Karena pengetahuan ini yang namanya riset itu sedang berkembang gitu ya. Jadi terapi T-cell yang sudah direkayasa secara genetika gitu ya. Nah, itu akan memberikan manfaat. Kalau seandainya Sam itu tidak keburu mati itu, dia akan selamat gitu ya. Nah, di dalam 2 bab ini ya, di dalam 2 bab pertama ini, yang namanya pendahuluan dan pengantar itu, sebetulnya yang disampaikan oleh Mukherjee adalah bahwa yang namanya pemahaman tentang sel, itulah adalah masa depan pengobatan ya, atau pengobatan di masa depan itu akan sangat dipengaruhi pengetahuan kita tentang sel itu sendiri gitu ya. Bagaimana sel itu mengorganisasi dirinya, bagaimana sel itu. Dia menyebutkan di sini bahwa yang namanya sel itu yang namanya sel gen itu. Tanpa sel itu tidak berarti apa-apa gitu ya. Gen tanpa sel tidak berarti apa-apa. Di yang namanya di pengantar ini dia juga menjelaskan definisi kehidupan itu apa gitu ya. Kalau yang dikatakan sel itu adalah bagian terkecil dari kehidupan, lah terus yang tidak seperti sel ya tidak hidup gitu, ya. Nah, berkutat dengan definisi sel gitu. Definisi sel itu apa? Definisi kehidupan itu apa gitu ya. Nah, ya ini menjelaskan ini aja sih Mukherjee itu emosional gitu ya. Mengenai yang namanya definisi dari kehidupan. Bahwa dia yang namanya organisme itu harus bisa mempertahankan keseragamannya, terus kemudian bisa membuat dan mengolah makanannya sendiri. Dia juga harus bisa bereplikasi, bisa bereplikasi. Reproduksi itu adalah syarat-syarat dari kehidupan gitu ya. Nah, ada lagi yang tidak disebutkan sebetulnya.
salah satu ciri dari kehidupan adalah bisa mati. Itu ya, itu. Itu dia tidak menyebutkan itu. Iya, Sebetulnya iya. kalau kita berbicara tentang biologi gitu ya, salah satu ciri kehidupan adalah bisa mati gitu. Kalau tidak bisa mati, ya bukan kehidupan namanya gitu ya. Ini adalah doktrin biologi, doktrin memang gitu. Kita memberikan batasan-batasan. Karena Mukherjee juga bilang bahwa yang namanya kehidupan itu bukan kondisi tunggal gitu. Hmm. Jadi kok kehidupan itu seperti menu gitu yang harus ada gitu ya. Nah, dia di sini menjelaskan bahwa yang namanya gen itu ada di DNA itu ya. Gen itu bisa berfungsi kalau ada dalam sel gitu. Di luar sel, gen itu bukan apa-apa gitu. Tapi sel juga tidak bisa apa-apa kalau tanpa DNA gitu ya. Jadi dia itu menyebutkan bahwa sel dan DNA itu seperti dua hal yang terpisah, tapi dua-duanya itu adalah Harus ada bareng. harus ada bareng seperti sebab dan akibat gitu ya. Seperti sebab dan akibat. Nah, nanti di apa namanya? Di bab-bab selanjutnya itu menjelaskan itu akan apa yang dimaksud ini, bahwa yang namanya gen itu memberikan kode gitu ya. Memberikan kode. Gen itu kode dibaca oleh sel gitu ya. Dibaca oleh sel. Bagaimana sel membaca kode? Menggunakan protein gitu ya, itu menghasilkan protein. Jadi kode tadi diubah jadi protein gitu ya. Protein ini merupakan perintah berikutnya gitu ya. Itu jadi di awal di pendahuluan ini, di pendahuluan dan pengantar itu memang Mukherjee itu mencoba menyederhanakan hal yang rumit. Iya. Sel itu rumit itu ya. Sel itu rumit itu. Sulit membahasakan ini. Memang tapi saya jadi uh, agak punya apa namanya? Agak jadi punya cara untuk menjelaskan kepada orang awam ini gitu ya. Orang awam-awam yang mendengarkan itu tentang sel ini. Rumitnya biologi molekuler di dalam sel itu. Dibahasakan secara awam oleh Mukherjee gitu ya itu. Oleh Mukherjee. Dengan Saya akan dramaturgi India mencoba, tadi ya. ya, saya akan mencoba mengikuti gayamu kerja supaya para pendengar ini, para pemirsa ini bisa memahami, ya, memahami. Jadi yang namanya gen itu ada dalam genom kita. Genom kita itu genom manusia terdiri dari 23 bab yang namanya kromosom gitu ya. 23 bab yang namanya kromosom. Jadi genom itu buku yang isinya adalah sejarah, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, blueprint tentang tentang kita itu, tentang yang namanya spesies kita itu. Nah, spesies kita itu, spesies manusia ini di dalam inti sel ada yang namanya genom. Tapi gen tidak hanya dalam inti sel, gitu ya. Gen itu ada dalam mitokondria juga, gitu ya. 4% gen kita itu ada dalam mitokondria. Nah, sisanya ada dalam yang namanya kromosom. Nah, dalam kromosom itu sebetulnya adalah bab. 23 bab dari buku genom kita. Buku. Loh ini bukan rumah memang bisa dibaca gitu ya. Dibaca itu. Jadi genom itu bisa dibaca. Cuman kadang bacanya harus dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri gitu. Ya. Untungnya kalau dari kiri ya kiri terus, kanan terus dalam satu alinea itu. Jadi nggak kebolak-balik. Jadi kita akhirnya gampang gitu ya. Itu kayak Jadi Latin Arab iya ya gitu ya. gitu Tapi nggak ya. ada yang Itu atas bawah kayak Jepang ya. nggak ada itu ya. Nah, genom itu buku memang berisi 23 bab yang namanya kromosom, 23 bab. Setiap kromosom, setiap bab berisi ribuan cerita yang namanya gen gitu ya. Jadi gen itu cerita memang gitu, cerita gitu. Cerita narasi gitu. Ada 25.000 lebih gen dalam tubuh kita itu ya, manusia itu. Ada 25.000 cerita dalam tubuh kita yang namanya gen. Nah, dalam cerita ini disusun oleh alinea-alinea yang namanya ekson dan intron gitu ya.
Ekstron itu adalah hal yang terekspresi, intron itu ya iklan. Tapi tanpa iklan ya nggak bisa gitu ya. Ya gitu. Itu antara ekstron dan intron itu saling saling terkait itu. Nah, alinea-alinea ini disusun oleh yang namanya kata, yang namanya kodon. Kata itu, kodon itu. Kodon itu adalah urutan angka, kodon kata ini disusun oleh hanya 4 huruf itu. A, T, G, C gitu. Ya. Jadi dalam tubuh kita itu ada catatan gitu ya. Jadi kalau disebut bahwa yang namanya gen itu menyediakan kode, ya itu. Dibaca oleh sel gitu ya. Sel yang membaca kode ini diterjemahkan ya menjadi yang namanya protein itu. Lah protein ini adalah perintah berikutnya untuk membentuk protein-protein baru gitu ya itu. Jadi yang namanya menerjemahkan kode itu dengan protein untuk menghasilkan protein. Protein itu selanjutnya adalah perintah untuk menjadikan protein baru gitu ya, yang diperlukan dalam tubuh kita gitu ya itu. Itu yang terjadi dalam sel kita itu. Jadi aku ini ada ide gara-gara baca Mukherjee itu untuk membicarakan yang namanya apa namanya sel itu secara awam gitu. Tentu saja ada gap memang. Bagaimana kita itu menyederhanakan hal-hal yang rumit, selalu ada gap gitu ya. Tapi paling tidak dengan gaya bahasanya Mukherjee, mudah-mudahan itu gapnya itu tidak terlalu luas gitu. Terlalu. Bagaimanapun juga menyederhanakan hal yang rumit itu tentu ada gap gitu ya. Betul. Tentu ada yang namanya misleading, mispersepsi itu lumrah lah itu ya. Tapi nanti setiap bab itu saya akan mencoba dengan gayanya Mukherjee gitu ya. Gayanya Mukherjee, mungkin tak koreksi, tak tambahin dikit gitu ya itu. Itu dengan bahasa populer gitu ya. Ya, memang tetap saja yang namanya biologi sel atau biologi molekuler itu rumit banget itu. Jangankan lo ya orang awam, dokter aja enggak banyak yang paham gitu ya. Enggak banyak yang paham gitu ya. Enggak banyak gitu. Kalau di sini tadi ada dokter Iwan itu ya. Dokter Ya. Iwan tadi berkeseliweran. Dia itu dokter penyakit dalam. Tentu dia mendalami lah yang namanya biologi molekuler itu ya. Karena ya sekarang biologi molekuler itu salah satu kajian yang dokter penyakit dalam itu pada umumnya itu mendalami gitu ya. Itu dokter Iwan tadi yang keliweran tadi Iya, itu dokter Iwan ini spesialis penyakit dalam ya itu dan di Surabaya staf UNER gitu ya, staf UNER penyakit dalam itu. Tentu dia eh, paham gitu dan nanti ya kalau aku ngomong tentang biologi molekuler dokter Iwan ya paham gitu orang dia kajiannya cuman membahasakan dengan bahasa populer wah, saya akan kesulitan gitu tapi bagaimanapun juga ya demi Mas Togok Tejo Mantri ini oke lah kita membahas tapi ya tapi aku mikir ya tadi, iki gaplek iki yo, Mas Yandi yo. Mulai dengan sel gitu. Tak pikir awal tuh mulai dengan kanker itu. kanker lah, dengan gen lah loh, kok dengan sel. Gak apa-apa. Meskipun demikian mungkin kita akan nanti kalau kita mundur ya kita bicara mengenai sel terus mengenai gen dan mengenai buku yang pertama kanker itu kita akan mendapatkan kemudahan gitu ya. Karena sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al itu ya. Inna ma'al yusri yusra wa inna ma'al usri yusra. Itu ya. Sesungguhnya setelah ada kesulitan akan ada kemudahan. Tapi jangan lupa setelah ada kemudahan ada kesulitan lain gitu. Ya itu gitu. Itu adalah pendahuluan dan pengantar yang
disampaikan oleh apa namanya Mukherjee. Mukherjee gitu ya dalam buku ini ya The Song of the Cell gitu ya, Hmm. nyanyian dari sel gitu ya. Tapi memang bener sih itu Mukherjee itu karena dia mungkin orang India kali ya, jadi dia itu dramatis lah kalau apa namanya seneng drama orang India ini. Jadi ya, Hmm. tapi sekali lagi buku ini gitu ya. Kalau saya itu referen apa namanya mereview buku ini ya buku ini ya excellent lah gitu Excellent. ya. Excellent itu. Kalau ada di atas excellent saya akan memberi di atas itu. Tapi ya di atas very good hanya ada excellent saya memberikan excellent. Gitu Mas. Hmm. Jadi kenapa saya milih bahas selnya dulu? Mm-mm. Itu kemarin kita 3 semester Pak Dok, kita bahas diabetes, itu isinya ngomongin sel tuh. Loh, oh Iya tuh. iya, memang benar. Iya, ya benar, benar, benar. Iya, Nah, memang. itu kemarin tak pikir-pikir 3 semester gitu. Itu berapa sekali? Gendeng ya. Tapi ya namanya sel ini yang dibahas Mukherjee itu lebih dalam Iya. gitu ya. Lebih Iya. dalam itu. Tapi tidak apa-apa, nanti saya akan mencoba ngikuti alurnya Mukherjee untuk Hmm. menjelaskan ini ya. Mudah-mudahan khalayak tidak bosen gitu ya. Mudah-mudahan itu. Ya memang Mudah-mudahan. akan ada baiknya kalau membaca dulu gitu ya. Ya, membaca dulu. Biasanya Kak, kalau aku ini Mas, ya ngasih itu orang tak suruh baca dulu. Kamu Hmm. baca dulu gitu. Nanti Hmm. kita diskusi gitu. Hanya saja ya ini buku berat sih sebetulnya gitu ya. Buku berat. Bukunya Mukherjee itu buku berat itu ya. Orang yang tidak mempunyai minat besar akan capek baca bukunya itu. Capek gitu. Iya. Tapi ya mungkin melihat gaya Mukherjee yang kayak mirimani beli Dramaturginya. cepat mati tackling encer itu ya itu akan menarik banyak orang untuk membaca karena memang Mukherjee gayanya memang bagus lah gitu. Hmm. Selain dia itu memang dia itu ahli genetika, ahli sel, ahli kanker gitu. Dan dia berbicara pada bidangnya. Jadi ya, seperti Jared Diamond atau Richard Dawkins, dia berbicara pada bidangnya. Jadi bagus banget. Itu Mas. Hmm. Oke, yes. Nanti kita Sebelumnya, lanjutkan bab satu apa? ya sebelumnya tuh saya mau ngomongin ini apa eh, konsep dasar pengetahuan dari Ruslanologi. Kenapa? Ini nih, ini nih. Apa? Kita enggak? Iya, itu. Iku kan Iya. disampaikan itu. Eh, Tuh beli di Cito. tempatnya Cito. Oh Iya. iya, ya, bagus lah Cito Hmm. itu. Jadi Iya, walaupun tadi Pak Dok bilang ini excellent, sebaiknya baca, tapi ya tetap aja balik lagi. Orang iya, iya, KPKB iya. kayak gitu. Tidak semua kalian harus Hmm. tahu. Dan tidak semua harus tahu kalian gitu ya. Itu. Ya, itu. Iya. Ya, Iya. tidak semua kalian perlu tahu, tapi tidak semua perlu tahu kalian. Lo jangan merasa penting gitu. Iya. Oh iya, buku Ya, ini itu. benar-benar membuat merasa tidak penting loh Dok. Loh, gini Mas. Yang namanya merasa tidak terlalu penting itu bagus. Ya bagus. Kalau sampean merasa penting, Mas, sampean sulit untuk bilang minta maaf. Hmm. Itu sulit itu. Hmm. Ya. Minta maaf dan terima kasih itu memerlukan perasaan tidak terlalu penting gitu. Ya. Iya. Jadi orang Jepang itu dari kecil dididik, dilatih untuk tidak merasa penting gitu ya. Ya, Merasa jadi jadi sekor dari satu mesin gede ya. iya, kita itu merasa menjadi satu bagian kecil dari sebuah sistem besar itu ya. Hmm. Gitu ya. Itu masih caw tuh jangan cuma nanya desain tok, buruan beli. Wical iki ndang tuku ojo desain tok Hmm. ae. Nah, setelah baca si Anthony van Leeuwenhoek, gitu ya. Nah, terus bener-bener gendeng ngomong zaman dulu itu gila ya. Nah, iya itu. Anthony van Leeuwenhoek itu loh. Dia yang pertama melihat yang namanya sel itu sebenarnya dia itu. Hmm. Sebetulnya dia Iya. yang melihat pertama sel itu adalah Anthony. Cuman karena dia itu bukan ahli botani, bukan ahli apa gitu ya. Jadi dia Bukan komunitas tukang sains ya. kain gitu ya. Iya, Dia itu toko penemu kain. yang namanya mikroskop itu ya itu. Ya gitu. Kita itu menemukan mikroskop dan dia melihat itu.
Anthony van Leeuwenhoek yang bicara tentang atom kehidupan gitu. Tapi memerlukan waktu hampir 300 tahun itu. 200 tahun ya. 200 tahun dari yang namanya Anthony van Leeuwenhoek itu melihat pertama kali melihat yang namanya sel sampai kemudian dijelaskan secara gamblang oleh yang namanya Swan dan Sladen itu ya. Tapi ya dan setelah itu bergulir dengan cepat bahwa yang namanya pengobatan-pengobatan di masa depan itu sangat tergantung bagaimana pemahaman kita tentang kerjanya sel ini ya. Tentu pengobatan-pengobatannya itu akan makin spesifik ya, tidak sama setiap orang. Itu ya. Itu kira-kira seperti itu. Pak Dok udah 57 satu pertanyaan saya Pak Dok ya. Oke, satu pertanyaan. Oke. Tapi ini ya rada nyambung. Apa biasa itu. Dok, katanya dalam The Selfish Gene kan manusia tujuan utamanya untuk mereplikasi gennya banyak-banyak. Terus kaum homoseks gimana dong? Mereka kan nggak berketurunan. Ya nggak apa-apa, memang tidak semua harus berketurunan itu. Ya, sekarang itu ya itu. Ini Dokter Iwan Sulianto itu yang kita bacakan tadi itu, yang kita bicarakan tadi. Loh, ya kaum homoseks ya biarin aja, nggak punya keturunan, nggak apa-apa gitu. Ya Pak, misalkan 100 orang, menurunkan 100 orang kan nggak apa-apa gitu. Misalkan satu pasangan homoseks nggak punya keturunan, yang heteroseks punya 4 keturunan. Nah, dalam waktu satu generasi jadi 2 kali lipat sudah gitu. Ya gitu. Sama aja, ada orang yang takut mati, ada orang yang rela mati gitu ya. Yang rela mati melindungi kamu gitu. Jadi gen di sini itu bekerja secara spesies, bukan untuk individu gitu. Jadi yang dinamakan selfish gene itu tidak bekerja pada individu, tapi bekerja pada spesies itu. Spesies. Ada orang yang rela mati itu. Itu melindungi itu. Orang yang rela mati itu dia mati gitu. Tapi melindungi kamu sehingga spesiesnya nggak punah gitu. Jadi yang namanya selfish gene pada Dawkins itu bekerja pada spesies, bukan bekerja pada individu itu. Ya, itu. Jadi jangan gambarkan selfish gene itu bekerja pada individu, tapi bekerja pada spesies itu. Jadi spesies itu, satu spesies itu mengakomodir yang namanya keselfishan atau keegoisan gen itu supaya dia tetap ada gitu ya. Makanya yang namanya spesies itu bertahan lama karena gen itu egois, nggak peduli ada berapa yang mati dalam satu spesies itu ya, nggak peduli, gen itu nggak peduli. Yang penting gen itu begitu dia sudah melompat ke generasi berikutnya, kamu udah nggak diperlukan lagi sama gen itu gitu ya. Dia udah melompat, mati aja kamu gitu. Itu yang disebut selfish gene pada Richard Dawkins ya. Jadi Richard Dawkins yang namanya selfish gene atau gen egois di sini adalah gennya itu tidak peduli pada yang namanya individu. Nggak peduli dia gitu ya. Dia nggak peduli gitu ya itu. Yang penting dia bisa melompat ke generasi berikutnya gitu ya. Oke. Ya, berhubung waktunya habis Pak Dok, matur nuwun sekali. Nanti kapan-kapan kita lanjut kalau pas waktunya cocok. Kita ketemu lagi ya. Oke. Matur nuwun sangat. Terima kasih banyak teman-teman. Kapan-kapan nanti ketemu lagi.